Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanta Konsumsi dengan NIM 112 dari kelompok 21 Statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan modul 5. Oke, jadi di sini soal untuk shift 1. Untuk soal yang pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk menilai apakah preferensi penggunaan media, media sosial Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn berbeda antara tiga kelompok usia, yaitu kelompok A 18 sampai 25 tahun, kelompok B 26 sampai 35 tahun, dan kelompok C 36 sampai 45 tahun. Sebanyak 280 orang partisipan diminta untuk memilih preferensi mereka. Lakukan uji Chi-square pada tingkat kepercayaan 95% untuk menentukan apakah preferensi penggunaan media sosial berbeda antara kelompok usia. Nah, di sini sudah ada data, ada tabel dari data-data yang ada. Nah, seperti biasa tabel ini perlu kita ubah uh, ke dalam Excel terlebih dahulu. Jadi, kita perlu memasukkan tabel tersebut ke dalam Excel seperti ini. Ini merupakan data yang tadi ada di soal, telah kita pindahkan ke Excel, yang dimana nanti Excel ini seperti biasa akan kita inputkan ke dalam RStudio. Jadi untuk penyelesaian soal nomor 1 dan 2 ini kita menggunakan RStudio dan Minitab. Lalu kita lanjut ke perhitungan di RStudio. Oke, jadi seperti ini. Nah, seperti biasa, kita perlu menginputkan si Excel tadi ke dalam RStudio ini. Seperti biasa, kita akan create new project. Nanti jika sudah terinput, maka di sebelah kanan ini ada data Excel yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian untuk soal nomor 1 ini, kita akan mencari uh, akan melakukan uji Chi-square. Nah, untuk uji Chi-square sendiri ini, sintaknya adalah seperti ini. Di sini ada media sosial, kemudian ini ada matriknya. Nah, matriknya ini itu berdasarkan dari data yang data usia, ada data dari Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Jadi untuk Facebook itu datanya 30, 25, 20, kemudian Instagram itu datanya 25, 30, 15, kemudian Twitter 20, 15, 25, dan LinkedIn itu 15, 30, 30. Kemudian untuk dim names ini merupakan kategorinya yang dimana di sini ada ABC dan di sini ada nama media sosialnya yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Kemudian untuk enroll ini kita isinya 3. Kenapa? Karena di sini diketahuinya ada A, B, dan C. Kemudian langsung kita run aja untuk mengatasi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hasil p-value-nya itu adalah sebesar 0,02063. Kemudian df-nya ada 6 dan x-square-nya itu ada 14,952. Oke, tadi lupa sebelumnya
harusnya kita menentukan uji hipotesis terlebih dahulu yang dimana untuk soal nomor satu ini H0-nya itu preferensi pengguna media sosial berbeda antar kelompok usia. Kemudian H1-nya itu preferensi pengguna media sosial sama antar pengguna kelompok usia. Yang dimana ini diketahui tingkat kepercayaannya itu 95% atau yang jika diubah itu hasilnya adalah 0,05. Nah, bisa dilihat di sini bahwa P value yang dihasilkan adalah sebesar 0,02063 yang di mana bisa dilihat bahwa di sini P value-nya itu sebesar 0,02063 atau yang bisa kita katakan bahwa ternyata P value-nya itu lebih besar dari uh, si 0,02 dari si 0,05 ini. Jadi, mana, jadi yang dimana bisa dilihat bahwa ternyata P value-nya itu lebih besar dari 0,05 ini, dimana P value-nya sebesar 0,02063 itu lebih besar dari 0,05. Jadi, jika hasilnya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Karena H0-nya diterima, maka kesimpulannya itu preferensi pengguna media sosial itu berbeda antara kelompok usia. Itu untuk nomor satu yang menggunakan studio. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menyelesaikannya menggunakan Minitab. Oke, kita buka Minitabnya. Oke, seperti ini. Untuk Minitab ini, untuk di worksheet 1, untuk soal nomor 1, kita tinggal memindahkan data yang ada tabel ini ke dalam Minitab. Jadi seperti ini, ada Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Kemudian ini ada A, B, dan C. Jika sudah, ini akan kita lakukan uji chi-square yang di mana jika si data yang sudah kita pindahkan ke Minitab ini, kita bisa langsung lanjutkan dengan mengetik ini start, kemudian kita pilih yang tabel, dan kita pilih yang chi-square test for association. Jika sudah seperti ini, kemudian udah akan muncul seperti ini. Kemudian untuk bagian sini kita pilih yang summarize data in a two-way table, kemudian column containing-nya kita klik. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka selanjutnya bisa langsung kita di sini kita isi dengan Facebook, link ke kemudian kita klik OK dan akan muncul hasil seperti ini. Bisa dilihat bahwa di sini dihasilkan P value-nya itu sebesar 0,0
0,21. Yang dimana ternyata nilainya itu sama seperti nilai yang ada di RStudio tadi. Yang dimana di RStudio itu nilainya adalah 0,2063 yang jika dibulatkan itu bisa menjadi 0,021. Nah, di menggunakan Minitab juga bisa kita ketahui bahwa ternyata p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Dimana p-value-nya itu 0,021, yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Karena p-value-nya itu lebih besar, maka sama seperti tadi, dapat dikatakan bahwa H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Maka kesimpulannya adalah preferensi pengguna media sosial berbeda antar kelompok usia. Jadi itu merupakan kesimpulan uh, untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut untuk ke soal nomor 2. Kita baca dulu. Di sini ada perusahaan farmasi XYZ mengembangkan sebuah formula obat flu sebanyak 25 pasien flu atau yang menderita gejala yang serupa telah diuji menggunakan formula tersebut. Dan tingkat kesembuhan pasien diukur sebelum dan setelah pengobatan. Berikut data tingkat kesembuhan pasien dalam persen. Nah, ini merupakan datanya. Kemudian berdasarkan data tersebut, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesembuhan pasien antara sebelum dan sesudah pengobatan? Gunakan tingkat kepercayaan 95%. Sama seperti tadi, data yang ada di sini itu perlu kita ubah ke dalam Excel. Jadi seperti ini. Nah, ini merupakan data yang tadi ada di soal. Setelah kita ubah, kita masukkan ke Excel. Dan Excel ini akan kita inputkan ke dalam RStudio. Jadi kita langsung perhitungan menggunakan RStudio. Kita buka RStudio ini terlebih dahulu. Oke, di sini RStudio sudah terbuka. Di sini untuk soal nomor 2, itu kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Yang dimana di sini sintaknya seperti ini, ada sebelum dan sesudah. Nah, untuk sebelum ini, nilai-nilai ini adalah nilai dari tabel tadi yang diketahui, di mana nilai sebelum itu ada 30, 35, 28, hingga 31. Nah, itu adalah nilai yang sebelum. Kemudian nilai yang sesudah juga perlu kita inputkan dari 31, 37, 27, 23, hingga 32. Nah, jika sudah, bisa kita langsung run saja untuk yang uji Wilcoxon ini. Nah, untuk soal nomor 2 ini bisa dilihat bahwa p-value yang didapatkan itu adalah sebesar 0,02557 atau bisalah kita sebut 0,025. Yang dimana ternyata 0,025 ini itu lebih besar daripada 0,05. Nah, jika p-value itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan untuk soal nomor 2 ini H0-nya diterima dan H1-nya itu ditolak. Oh ya, sama seperti tadi, untuk uji hipotesis yang soal nomor 2 itu H0-nya terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesembuhan pasien antara sebelum dan sesudah pengobatan, dan untuk H1-nya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesembuhan pasien antara sebelum dan sesudah pengobatan. Nah, karena di sini H0-nya itu lebih besar daripada H1-nya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 ini ternyata memang terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesembuhan pasien antara sebelum dan sesudah pengobatan. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjutnya, bisa kita lakukan perhitungan menggunakan Minitab juga. Kita akan buka Minitabnya. Oke, seperti ini ada di worksheet 2. Sama seperti tadi, nilai sebelum dan sesudah kita masukkan ke dalam Minitab seperti ini. Kemudian kita tambahkan variabel selisih. Nah, selisih ini bisa kita dapatkan dengan cara
Cara kita klik kalkulator, kemudian kita kalkulator, dan seperti ini. Kita isi ini dengan selisih, kemudian untuk expressionnya kita akan mengurangi nilai sesudah dan sebelum. Dan kita oke saja, maka dihasilkan selisih seperti ini. Jika sudah menghasilkan selisih seperti itu, maka selanjutnya bisa kita lakukan uji Wilcoxon. Untuk menguji Wilcoxon, caranya itu kita eh, dapat eh, untuk menguji Wilcoxonnya itu kita bisa klik start, kemudian kita pilih parametrik dan kita pilih yang one sample Wilcoxon. Kemudian variabelnya itu kita isi dengan untuk variabelnya kita isi selisih dan di sini untuk confident intervalnya itu adalah 95% sudah benar. Kemudian kita klik OK. Nah, jika eh, sudah seperti ini, maka akan eh, didapatkan, oke ternyata di sini kita klik start dan parametrik sebelum kosong. Ternyata untuk ini kita pilihnya yang tes median. Dengan confident intervalnya tetap 95%, kemudian ini kita pilih yang not equal, kemudian kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk perhitungan ini hmm, memiliki memiliki p-value sebesar 0,029 yang dimana ternyata di sini juga menunjukkan bahwa ternyata nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Jika nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0 itu diterima dan H1 ditolak. Maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesembuhan pasien antara sebelum dan sesudah pengobatan. Nah, itu merupakan kesimpulan untuk soal nomor 2 ini. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.